Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmi, kelas 1B NIM 2020-2007-0078, Prodi PGSD. Baiklah anak-anak, kita akan memasuki pelajaran PPKN ya. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan negara di sekolah dasar. Pada hakikat, pendidikan adalah usaha sadar yang direncanakan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang kondusif. Pemberian pendidikan kepada peserta didik di Indonesia dengan berwujud penumpangan nilai-nilai sikap dan kepribadian sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila Pancasila. Selanjutnya kita akan memasukkan pendidikan kewarganegaraan dijadikan sebagai suatu wadah untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan kewarganegaraan sangat penting diterapkan untuk mengembangkan potensi pikiran peserta didik agar menjadi manusia yang lebih baik, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan sila pertama Pancasila, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, berilmu, cakap dan berpotensi mandiri dan menjadikan warga negara yang demokratis serta bisa bertanggung jawab. Baik, metode pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan program baru memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, membelajarkan dan melatih siswa berpikir kritis dalam menggapai masalah, dan yang kedua, membawa siswa mengenal, memiliki dan memecahkan masalah. Yang ketiga, melatih siswa dalam berpikir sesuai dengan metode ilmiah. Dan yang keempat, melatih siswa untuk berpikir dengan terampil sesuai lain yang dijalankan dengan kewajiban mereka. Selanjutnya yang kedua, sejarah pembelajaran materi pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Yang pertama, perkembangan kurikulum pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, menjalankan mata pelajaran civis serta Indonesia merdeka mengalami beberapa kali perubahan istilah yang digunakan. Perubahan tersebut sangat berkaitan dengan kebijakan pemerintah pada waktu itu, kurikulum sekolah yang digunakan. Dasar hukum dan tujuan pembelajaran pendidikan kewargaan negara di sekolah dasar. Tujuan mempelajari PPKN dalam Deminika adalah untuk memberikan kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, berpikir kritis, nasional dan reaktif dalam menggapai isu kewargaan negara. Dan yang kedua, berpartisipasi secara cerdas dan tanggung jawab serta bertindak secara dasar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan yang ketiga, perkembangan secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat di Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain. Dan yang ketiga dan yang keempat, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung dengan pemanfaatnya berikut. Dan selanjutnya, karakteristik konsep diri anak usia sekolah dasar dalam mata pelajaran PPKN. Konsep diri bukanlah sesuatu yang dibawa sejak lahir. Kita tidak dilahirkan dengan konsep diri tertentu. Bahkan ketika kita lahir, kita tidak memiliki konsep diri, tidak memiliki pengetahuan tertentu, dan tidak memiliki penilaian apapun terhadap diri kita sendiri. Dengan demikian, konsep terdiri membentuk konsep belajar yang berlangsung sejak masa pertumbuhan hingga dewasa, lingkungan, pengalaman dan pola asuh omongan orang tua turun memberikan pengetahuan yang
signifikan terhadap pembentukan konsep diri seseorang. Dan selanjutnya, karakteristik anak usia dini. Usia rata-rata anak Indonesia saat masih sekolah dasar adalah 6 tahun dan selesai pada usia 12 tahun. Yang pertama, menguasai keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan dan aktivitas fisik. Dan yang kedua, membina hidup sehat. Yang ketiga, belajar menggaul dan pekerjaan dalam kelompok. Yang keempat, belajar menjalankan penalaran sosial sesuai dengan jenis kelamin. Nah, apa sih tujuan kita mempelajari ilmu PPKN? Tujuan kita mempelajari ilmu PPKN adalah agar kita mewujudkan atau menciptakan warga negara yang memiliki wawasan kewenangan, menanamkan rasa cinta tanah air dan kebangsaan sebagai warga negara Indonesia dalam diri kita sendiri, dan memiliki pertanggungjawaban pada bangsa. Ya, terima kasih kepada anak-anak, dan itu saja penyampaian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.